다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 지가방 안은 굳은 다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bersama kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan membahas mengenai uji ANOVA. Uji ANOVA sendiri merupakan suatu metode statistik yang penting banget nih dalam penelitian kuantitatif. Tapi, apa sih sebenarnya ANOVA itu? Atau Analysis of Variance merupakan sebuah metode statistik yang biasanya dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Teknik ini sendiri dikembangkan oleh Ronald Fisher yang dimana merupakan pengembangan dari uji T. Kapan sih menggunakan uji ANOVA? Kalau uji T hanya bisa membandingkan dua kelompok, ANOVA bisa lebih dari itu loh teman-teman. Kami biasanya pakai ANOVA ketika kami ingin mengetahui mengenai apakah rata-rata dari beberapa kelompok dapat berbeda secara signifikan atau tidaknya. Adapun beberapa jenis ANOVA yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman masing-masing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada one way ANOVA, yang dimana biasanya digunakan ketika kita hanya mempertimbangkan satu faktor saja. Misalnya ketika kita ingin mempertimbangkan atau membandingkan rata-rata penjualan dari 3 strategi pemasaran yang berbeda. Yang kedua ada ANOVA faktorial, yang biasanya digunakan kalau kita ingin mempertimbangkan 2 atau lebih faktor sekaligus, seperti strategi pemasaran dan kualitas produk. Yang ketiga ada multivarian ANOVA, yang dimana biasanya cocok ketika kita sedang mengukur hanya dengan beberapa respon dalam satu eksperimen. Dan yang keempat, repeated measure ANOVA, yang dimana jenis ini dapat digunakan untuk penelitian yang memberikan perlakuan yang berbeda kepada subjek yang sama. Sebelum melakukan uji ANOVA, ada beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data harus berdistribusi normal. Kita bisa uji ini dengan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov di SPSS. Yang kedua ada pengambilan sampel harus acak. Ini dilakukan supaya hasilnya bisa digeneralisasikan. Yang ketiga ada homogenitas varians. Artinya varians di setiap kelompok harus sama. Untuk menguji ini kita gunakan Levens test. Selanjutnya ada syarat uji one way ANOVA. Setiap data yang terkumpul pasti memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dibutuhkan metode uji statistik yang tepat. Begitu juga untuk uji one way ANOVA. Berikut merupakan persyaratan penggunaan uji one way ANOVA, yaitu yang pertama kita perlu memastikan data berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel independen berupa data kategorik. Yang ketiga, variabel dependen berdistribusi normal, dan tentu saja varians datanya juga harus sama. Nah, sekarang kamu pasti bertanya-tanya mengenai uji ANOVA bisa dilakukan pakai apa saja sih? Tenang. Kamu bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti SPSS, Excel, JASP, Jamovi, bahkan Minitab. Tinggal kamu pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing ya. Nah, di sini terdapat data percobaan, di mana kita akan mencoba menghitung uji ANOVA-nya melalui aplikasi SPSS. Pernahkah kalian bertanya, apakah kinerja keuangan perusahaan itu berubah dari tahun ke tahun? Nah, kali ini kita akan menjawabnya dengan uji ANOVA, yakni alat statistik yang bisa membantu kita mengetahui apakah ada perbedaan signifikan rata-rata margin laba bersih atau NPM
dari 10 BUMN selama tahun 2018 sampai tahun 2021. Yuk kita bahas langkah-langkahnya langsung di SPSS. Langkah pertama, kita buka SPSS terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu variable view. Pada kolom nama, kita tuliskan variabel Y dengan label NPM dan measure scale. Lalu, pada yang kedua, kita tuliskan variabel X dengan label tahun dengan measure nominal. Jangan lupa beri label pada nilai variabel tahun, karena variabel tahun berupa kategori yang tidak bisa dihitung secara langsung oleh SPSS, maka kita harus mengubah kategorinya terlebih dahulu menjadi angka. Hal ini disebut proses recording atau pengkodean kategori. Di kolom values, kita beri label agar SPSS tetap tahu bahwa angka 1 itu artinya tahun 2018, angka 2 itu tahun 2019, angka 3 itu tahun 2020, dan angka 4 itu tahun 2021. Hal ini sangat penting agar SPSS bisa melakukan uji ANOVA. Karena ANOVA adalah uji parametrik, maka kita harus memastikan bahwa data kita berdistribusi normal, khususnya dalam tiap-tiap kelompok tahun. Maka kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Lalu masukkan NPM atau variabel Y ke Dependent List, sedangkan variabel X atau tahun ke Factor List. Pada menu Plots, centang pada bagian Normality Plots with Test. Klik Continue, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita juga perlu mengecek apakah varians antar tahun itu sama. Hal ini dinamakan dengan uji homogenitas. Caranya, klik Analyze, lalu pilih Compare Means, pilih One Way ANOVA. Masukkan variabel NPM ke kotak Dependent List, sedangkan variabel tahun ke kotak Factor. Pada menu Post Hoc, centang pada bagian 2K, lalu pastikan significance levelnya 0,05. Klik Continue. Lalu, pada menu Option, centang pada bagian Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, teman-teman, kita akhirnya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu interpretasi hasil uji. Setelah melakukan serangkaian proses pengujian yang rapi dan terkontrol tadi, akhirnya kita mendapatkan hasil yang cukup menarik nih untuk dibahas. Di sini ada uji yang pertama kita lakukan tadi, yaitu uji normalitas, untuk memastikan bahwa data NPM dari tiap tahun berdistribusi normal. Karena di sini jumlah data yang ada adalah 40, maka uji yang digunakan adalah Shapiro-Wilk, yang lebih cocok untuk sampel kecil yakni di bawah 50. Dalam tabel yang ditayangkan berikut ini, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebagai berikut. Bisa dilihat pada tahun 2015, angka yang kita dapatkan adalah 0,070, pada tahun 2019, 0,951, pada tahun 2020, 0,275, dan tahun 2021, 0,263. Ya, karena di sini seluruh nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data pada setiap tahun dinyatakan berdistribusi normal dan analisis dapat dilanjutkan. Setelah selesai dengan uji normalitas, kita akan beralih pada uji statistik deskriptif. Pada tabel deskriptif dapat dilihat untuk mengetahui nilai rata-rata NPM dari masing-masing tahun. Pada tahun 2018,
hasil yang ditunjukkan adalah 5,89. Kemudian tahun 2019 2,93, tahun 2020 2,27, tahun 2021 4,69. Dari hasil tersebut terlihat adanya penurunan rata-rata NPM pada tahun 2019 dan 2020, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021. Namun, untuk memastikan apakah perbedaan ini signifikan atau tidak, kita perlu melakukan uji lebih lanjut. Sebelum kita menuju pada uji yang terakhir, yaitu uji ANOVA, kita akan beralih terlebih dahulu pada uji homogenitas varians. Sebelum menjalankan uji ANOVA, kita akan melakukan uji homogenitas varians dengan menggunakan Levin test. Hasilnya adalah signifikansi 0,674. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data antar tahun memiliki varians yang homogen, yang berarti uji ANOVA dapat kita gunakan. Teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai nih pada tahap uji yang paling terakhir, yaitu uji one way ANOVA. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata NPM di keempat tahun tersebut. Hasil ANOVA menunjukkan F sama dengan 2,743 dan signifikansi sebesar 0,057. Nilai signifikansi ini sedikit di atas batas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara NPM tahun 2018 hingga 2021. Dengan kata lain, perbedaan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh faktor kebetulan atau variasi alami, bukan karena pengaruh tahun itu sendiri. Wah teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung video nih. Sekian penjelasan dari kami mengenai uji ANOVA. Semoga video pembelajaran yang kami buat ini bisa membantu kalian untuk memahami konsepnya dengan lebih mudah ya. Dengan uji ini, kita tidak cuma menebak-nebak loh, tapi kita bisa juga membuat kesimpulan berdasarkan data dan bukti statistik. Teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah menonton video kami. Jangan lupa, data boleh rumit, tapi analisismu harus tetap cermat. Statistik bukan sekedar angka, namun statistik berbicara tentang fakta. Kita berpisah di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.